Oke, untuk membakar semangat kita kawan-kawan, mari angkat tangan kiri kita sebagai bentuk perlawanan dan kita sama-sama teriakan hidup mahasiswa, hidup mahasiswa, hidup mahasiswa Indonesia, hidup mahasiswa Indonesia, hidup rakyat Indonesia, hidup rakyat Indonesia. Hari ini kita yang tergabung dalam gerakan mahasiswa Jakarta Bersatu menuntut kepada Kemendikbud untuk memberikan regulasi yang jelas terhadap nasib mahasiswa yang terdampak dari COVID-19 ini. Betul kawan-kawan? Yang harus kita tahu bahwasanya pendidikan kita di tingkat ASEAN memiliki peringkat di bawah dengan nilai standar 30%. Itu pertama menunjukkan bahwasanya kualitas pendidikan kita itu masih jauh dari target atau dari cita-cita mencerdaskan kehidupan bangsa. Lalu yang kedua, realitas yang ada, jumlah perguruan tinggi swasta maupun perguruan tinggi negeri jumlahnya sangat timpang kawan-kawan. Masih didominasi oleh komoditas-komoditas. Sekitar 4.000 perguruan tinggi swasta menguasai Indonesia kawan-kawan. Sementara perguruan tinggi negeri yang ada di Indonesia hanya sekitar 112 kawan-kawan. Kemudian kawan-kawan, yang harus kita ketahui bersama juga bahwa rataan biaya kuliah yang dikutip oleh Jiwasraya pada tahun 2018 saja itu sudah mencapai angka 8 juta sampai dengan 50 juta kawan-kawan. Lalu kita tabrakan dengan realitas angka kerja dari masyarakat Indonesia yang saya kutip dari Badan Pusat Statistik, bahwasanya sekitar 40% masih mendominasi kelas sekolah dasar maupun ke bawah. Lalu kita bandingkan lagi dengan realitas bahwa tingkat usia produktif kerja yang tadi bahwasanya SD ini menguasai, SD ke bawah menguasai, itu hanya mendapatkan rataan gaji sekitar 1,2 juta kawan-kawan. Maka dari itu kenapa kita harus menjabarkan realitas itu kawan-kawan, bahwasanya perguruan tinggi, pendidikan tinggi dan realitas ekonomi Indonesia ini sangat timpang kawan-kawan. Maka dari itu masyarakat untuk mengakses perguruan tinggi itu masih sulit. Ditambah situasi ekonomi yang berefek akibat dari COVID-19 ini kawan-kawan. Kita bandingkan dengan rataan biaya kuliah, kita bandingkan dengan angka kerja masyarakat Indonesia, itu masih timpang kawan-kawan, betul? Sehingga yang tadinya kita sudah sulit untuk membayar kuliah makin dipersulit kawan-kawan. Karena komoditas, karena kapitalisasi pendidikan itu sangat masif dunia pendidikan kita. Bisa dilihat dari data yang tadi saya sampaikan kawan-kawan. Maka dari itu kawan-kawan, kita bersatu padu memanfaatkan momentum ini. Karena kesadaran politik kita sudah terbangun. Karena sudah masuk ke dalam tulang-tulang rusuk kita kawan-kawan. Dan juga kami menuntut bahwasanya untuk menghentikan komoditas, menghentikan komersialisasi dan liberalisasi pendidikan, bahwasanya arah pendidikan kita kembali kepada zaman kolonialisme kawan-kawan, betul? Bahwasanya kita diciptakan hanya menjadi budak-budak kapal korporasi kawan-kawan, sehingga kita tidak bisa menguasai atau membangun industri secara nasional. Mari kita lihat kawan-kawan realitas yang ada. Adakah kedaulatan yang kita miliki dari sektor pangan, dari sektor kesehatan, dari sektor pertanian? Apakah kita berkuasai kawan-kawan? Itu akibat dari pendidikan yang tidak memanusiakan manusia kawan-kawan. Maka dari itu kita teriakan dengan lantang bahwasanya kita serius, bahwasanya kita bersatu untuk menegakkan keadilan, berlandaskan cita-cita kemerdekaan Indonesia, itu mencerdaskan kehidupan bangsa. Mari kita teriakan dengan tangan kiri kita sebagai bentuk perlawanan, sebagai bentuk perjuangan kita kawan-kawan. Semoga mahasiswa yang belum turun hari ini bisa disadarkan dan kita akan membuat front yang lebih besar lagi kawan-kawan. Semangat kawan! Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa Indonesia! Hidup rakyat Indonesia!
Sekian kawan-kawan, terima kasih.